Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Equity Research MNC Sekuritas, Mas Christian Sitorus. Halo, selamat sore Mas Kris, apa kabar? Halo, selamat sore Mas. Sehat-sehat. Baik Mas Kris, melihat IHSG hari ini yang sempat menguat namun akhirnya berbalik melemah nih. Apa yang sebenarnya terjadi di pasar? Apakah ini menunjukkan investor mulai lebih berhati-hati? Oke, kalau misalnya kita lihat ya pembalikan ISG hari ini, meskipun tadi sempat menguat ya hijau juga, ini sebenarnya mencerminkan adanya aksi profit taking dan juga wait and see ya setelah penguatan kan ada beberapa rally beberapa hari sebelumnya ya, bukan secara signifikan sih sebenarnya. Investor juga lebih cukup selektif nih karena adanya katalis global. Selain itu juga pasar wait and see karena kan akan ada MSCI review di 12 Agustus which is 2 hari lagi sehingga investor juga masih lihat proportionnya seperti apa, posisi mereka juga lebih ke cash is king untuk sekarang. Jadi untuk sampai dengan tanggal 12 nanti atau mungkin sampai dengan besok itu masih akan ada pelemahan lagi sih sebenarnya. Yang paling utama itu karena ada MSCI review itu sendiri. Baik Mas Kris, jika kita meninjau lebih jauh terhadap pergerakannya, IHSG cukup fluktuatif nih di sepanjang perdagangan minggu ini. Menurut Mas Kris, apakah koreksi hari ini lebih tepat dilihat sebagai profit taking atau ada perubahan sentimen yang lebih fundamental? Oke, kalau misalnya untuk yang hari ini ya, khusus untuk hari ini, memang lebih ke profit taking sih, dengan adanya sedikit peningkatan ya, Kak. Kita juga ada lihat adanya perlawanan ya di IHSG ini sendiri, tapi masih cukup berhati-hati terkait dengan perlawanan tersebut, karena yang perlu diperhatikan adalah apabila nanti tekanan jual besok ya, khususnya besok itu berlanjut kembali dan mungkin bisa sampai -1 sampai dengan -2%, dan juga di saham-saham big caps juga itu mengalami pelemahan, ini harus menjadi eh, hal yang serius dicermati oleh para investor ini sendiri sih karena eh, harusnya beberapa sentimen-sentimen yang cukup negatif itu sudah berlalu. Harusnya kita sekarang udah mulai kembali menguat lagi sih ISG-nya. Tapi apabila sebaliknya, apabila kembali mengalami pelemahan itu harus berhati-hati dan cukup antara cash in ataupun masuk ke saham-saham caps yang fundamentalnya cukup kuat sendiri sih, Mas. Lalu kira-kira sejauh mana sentimen global, khususnya perubahan ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga The Fed nih, mempengaruhi psikologi investor di pasar domestik hari ini Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita lihat pengaruhnya masih cukup besar ya, karena perubahan ekspektasi The Fed kan juga langsung mempengaruhi kayak yield US Treasury, terus juga dolar US, dan juga pastinya aliran ke emerging market gitu dari data ketenaga kerjaan yang tadinya melemah itu meningkatkan ekspektasi daripada pelonggaran The Fed gitu sehingga secara teori cukup positif bagi emerging market khususnya bagi negara Indonesia gitu. Namun pasar juga harus berhati-hati karena pelemahan nantinya tenaga kerja yang cukup dalam gitu itu bisa jadi sinyal perlambatan ekonomi US. Jadi sentimennya tidak lagi sederhana, sederhana kayak jobs melemah berarti sahamnya naik gitu kan. Itu bukan lagi seperti itu gitu. Karena pasar sekarang melihat apakah pelemahan tersebut cukup mendorong pemangkasan suku bunga tanpa adanya kekhawatiran yang paling worst case-nya adalah resesi sih. Lalu jika ditinjau dari data tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan memunculkan harapan pelemahan kebijakan The Fed nih Mas Kris. Menurut Mas Kris, sejauh mana sentimen ini masih menjadi pertimbangan utama investor di pasar saham Indonesia? Oke, masih cukup menjadi salah satu pertimbangan utama ya, khususnya bagi investor asing dari data Juli 2026 kemarin, kalau nggak salah, itu penurunan payroll itu sekitar 23.000 ya, kalau nggak salah. Jauh di bawah ekspektasi itu adanya penambahan sekitar 80.000 gitu. Serta adanya revisi data 2 bulan sebelumnya sebesar 103.000 ya, kalau nggak salah. Memperkuat ini ekspektasi bahwa pasar tenaga kerja US ini mulai kehilangan momentum gitu. Ini sejalan dengan pembukaan ruang bagi The Fed untuk lebih dovish lagi gitu. Tetapi investor Indonesia juga perlu ya melihat inflasi US karena The Fed juga masih menghadapi inflasi yang berada di atas target.
kalau nggak salah di atas targetnya 2%. Jadi tenaga kerja merupakan katalis positif, tapi belum cukup menjadi alasan untuk menganggap tren bullish itu sendiri sih, Mas. Jika demikian artinya dengan kondisi IHSG yang hari ini kembali sedikit tertekan, apakah Mas Kris melihat investor sedang melakukan rotasi portofolio atau justru mereka mulai mengurangi risiko secara keseluruhan, Mas Kris? Oke, kalau misalnya untuk hari ini ya yang mengalami pelemahan juga, mungkin lebih ke rotasi dan seleksi daripada portofolio itu sendiri, bukan dari pengurangan risiko ya. Karena investor juga kita lihat masih berada di sektor atau saham yang punya catalyst earnings dan fundamental yang cukup kuat, terutama kan di result first half 2026 kan udah keluar juga gitu kan kemarin. Banyak eh, result yang cukup bagus dan itu para investor masuk ke saham-saham yang cukup baik itu sendiri, apalagi yang melebihi ekspektasi dari konsensus. Tetapi para investor juga mulai mengurangi eksposur pada saham yang mungkin cukup fluktuatif ya, kayak saham-saham daripada Konglo itu kan cukup fluktuatif, dan juga saham-saham yang tidak masuk radar itu banyak banget saham yang cukup fluktuatif itu. Para investor mengurangi exposure seperti itu, dan juga mungkin ada katalis-katalis kayak kalau nggak salah kan hari ini Garuda GIA itu naik sekitar ARA ya, menyentuh ARA 33,3%. Itu juga katalisnya juga cukup positif sih dari merger itu sendiri. Jadi ini sebenarnya karakteristik pasar hari ini mulai masuk fase lebih baik lagi setelah rally yang berturut-turut sendiri sih. Jadi eh, overall pasar investor itu tidak keluar dari pasar tapi berpindah ke saham yang risk rewardnya itu cukup menarik sih untuk saat ini. Nah, kalau melihat dari kondisi pasar hari ini, Mas Kris, apakah koreksi ini perlu diwaspadai sebagai awal dari tekanan yang lebih panjang, atau mungkin masih dalam batas koreksi yang sehat setelah penguatan sebelumnya? Oke, kalau misalnya kita lihat untuk hari ini masih cukup positif ya. Karena koreksinya juga tergolong dari koreksi yang cukup relatif sehat selama ISG mampu mempertahankan support dan juga teknikal terdekat, dan juga tekanan jual itu tidak meningkat secara drastis. Ini menjadi kalau misalnya kita sebut sih broad base sellingnya untuk ISG itu sendiri. Setelah kemarin kan di Juli penguatannya sekitar 7-8% ya kalau nggak salah ya. Jadi wajar kalau misalnya para investor itu mulai profit taking gitu. Nah, yang menjadi masalah nantinya adalah apabila koreksinya nanti adanya kenaikan volume di koreksinya, kemudian juga foreign net sale ini yang paling penting sih, cukup agresif, mungkin di atas 1T di netnya itu sendiri, terus juga rupiah semakin melemah, indeks menembus supportnya itu yang cukup penting. Jadi eh, itu yang menjadi alarm bahwa indeks akan kembali koreksi jangka panjang. Tapi kalau untuk sekarang kita masih melihat koreksinya masih relatif sehat sih Mas, sebenarnya. Dari hasil tinjauan Anda, Mas Kris, untuk perdagangan besok, sentimen apa yang kira-kira menurut Mas Kris paling layak diperhatikan investor dan apa yang bisa menjadi pemicu IHSG kembali menguat? Oke, kalau misalnya kita lihat ya untuk perdagangan besok hari Selasa, investor sebenarnya masih paling utama itu saat ini itu masih menanti rilis daripada MSCI Index Review itu sendiri yang akan diadakan di 12 Agustus, which is 2 hari lagi gitu. Terus juga ada data inflasi dari US, terus juga ada PPI dan juga ada CPI. Jadi kombinasi data eh, ini yang masih wait and see daripada investor itu sendiri. Besok, khususnya untuk besok, investor itu perlu mencermati sih masih pergerakan rupiah, terus juga foreign flow, terus juga bursa regional itu seperti apa, dan perkembangan ekspektasi The Fed di data kerjanya ini. Nah, kalau misalnya dari domestik, ini perhatian ini para investor cukup bisa memperhatikan rilis data ekonomi, terus juga laporan keuangan emiten yang masih limited review, terus juga kebijakan-kebijakan pemerintah seperti apa ke depannya, terus juga adanya nanti kan akan nanti gubernur BI yang baru, ini menjadi eh, katalis-katalis yang bisa membangun indeks ini kembali rally lagi gitu. Nah, apabila nanti foreign net foreign sale ini
semakin meredah, semakin menurun, dan investor kembali ke saham big caps ini menjadi penguatan sih untuk IHSG selanjutnya. Maka untuk perdagangan besok, kalau misalnya kita bisa lihat, sebenarnya untuk perdagangan besok itu diprediksikan masih mengalami koreksi. Untuk IHSG besok di supportnya itu sebentar. Supportnya itu di 6344 dan juga resistennya itu di 6385. Jadi memang masih akan mengalami koreksi lagi sampai dengan nanti hari Rabu indeks MSCI review itu sendiri sih. Baik, terakhir Mas Kris, di tengah pasar yang masih fluktuatif seperti hari ini, apa pesan Mas Kris untuk investor retail lebih baik menunggu, memanfaatkan momen koreksi atau tetap menjaga strategi investasi jangka panjang? Oke, kalau misalnya kita lihat ya untuk ISG yang saat ini ya untuk yang hari ini dan beberapa hari sebelumnya, investor ini tidak perlu mengejar kenaikan ataupun panik ketika terjadinya koreksi. Soalnya kan biasa kan investor kayak kalau koreksi misalnya 1-2% koreksi langsung cut loss atau naik misalnya 5% langsung dikejar tuh. Nah, sepertinya tidak perlu seperti itu, tapi lebih rasional lagi itu selective accumulation sih kalau misalnya kita sebutnya, yaitu di mana manfaatkan koreksi untuk masuk secara bertahap nih ke saham-saham yang fundamentalnya masih cukup kuat karena kan kemarin baru rilis first half 2026 harusnya para investor juga udah mencermati laporan keuangannya seperti apa, katalisnya seperti apa, terus corporate action yang akan mereka lakukan seperti apa. Jadi ini bisa selective accumulation sih sebenarnya. Jadi bukan ketika harganya naik itu baru dibeli gitu, jangan seperti itu juga. Nah, untuk jangka panjang ini kan menjadi momentum ya untuk saat ini sebenarnya. Kami menyarankan itu masih mempertahankan posisi pada saham-saham yang big caps dan juga saham-saham yang first half 2026 yang kemarin juga bagus gitu. Jadi prinsipnya eh, kalau misalnya minggu-minggu kemarin itu cash is king, kalau untuk sekarang cash is king not fully gitu ya. Akan tetapi quality is focus. Jadi mereka fokus pada pertumbuhan laba emiten dan juga eh, tidak langsung all in ke satu sahamnya saja sih begitu sih Mas. Baik, terima kasih untuk waktu dan analisisnya di Prime Report hari ini Mas Kris. Sehat selalu. Terima kasih. Yang didukung oleh